Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Leni dari kelas TI 24A5 dengan NIM 3124 10442. Di sini saya akan menjelaskan tentang website yang sudah saya buat guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah atau tugas UTS mata kuliah pemrograman web 1. Nah, websitenya itu berbasis HTML, CSS, dan juga JavaScript. Saya memilih tema bookstore karena saya ingin membuat website yang menarik dan juga lucu. Nah, tujuannya itu untuk kita tahu atau mensimulasikan input pengguna kayak cek pemesanan, tracking, dan sebagainya. Langsung saja kita ke alur perancangan atau alur struktur ya. Nah, alur strukturnya aku buat atau aku bagi menjadi 3 bagian, yaitu ada CSS, JavaScript, dan juga HTML. Yang pertama kita ke struktur HTML terlebih dahulu. Nah, pada struktur HTML, saya menggunakan tag yang sematik dan juga lengkap. Karena saya menggunakan form, input, dan juga button. Nah, pada input, saya menggunakan tipe email dan juga password agar validasi otomatis ke browser untuk bisa dijalankan. Nah, pada button, saya memakai kelas button pink. Ini untuk login. Karena nanti setelah kita membuka halaman login, otomatis pada button login itu akan muncul berwarna pink. Atau buttonnya berwarna pink. Lalu pada struktur HTML juga saya membuat checkout HTML, dashboard HTML, history HTML, laporan.html, stock.html, sama tracking.html. Lanjut kita ke alur CSS, yaitu untuk desain website atau tampilan website. Nah, di sini saya menggunakan Flexbox yang gunanya untuk supaya tampilan website-nya tuh rapi atau tata letaknya rapi. Dan saya juga menggunakan card atau hover gunanya tuh untuk transisi untuk membuat efek-efek dinamis pada website yang saya buat. Dan saya juga menggunakan warna seperti pink, purple deep, dan juga muted. Nah, sudah kita lanjut ke JavaScript. Folder JavaScript. Nah, di sini ada 3. Ada app.cs, data.cs, script.cs. Kita jelaskan yang app.cs dulu. Di sini ada function sort atau function get greeting. Nah, fungsinya ini tuh untuk menampilkan di dashboard itu sapaan kepada pengguna. Misalnya penggunanya login pada malam hari. Nah, otomatis itu terdapat sapaan selamat malam. Atau misalnya kalau misalnya login pada siang hari itu bisa jadi selamat siang dan terdapat nama user di belakangnya. Misalnya kayak selamat pagi, nah nama user. Kemudian pada data.cs kita dapat data.cs ini dari dosen atau dari PDF yang tugasnya gitu. Di sini tuh gunanya untuk menyimpan atau ini tuh disebut dengan data dummy. Ini tuh seperti menyimpan data pengguna, data katalog, sama data tracking. Jadi kalau data pengguna tuh misalnya kita menyimpan nama kita, misalnya kalau daftar ini nama Leni atau emailnya leni.gmail.com. Nah, passwordnya itu leni123, otomatis si data tersebut akan tersimpan di data.cs atau di data dummy. Lanjut kita ke script.cs. Nah, di script.cs ini, dari file ini tuh berfungsi sebagai central script untuk semua halaman website, dan script ini menggunakan function. Fungsinya itu IIFF.
Nah, itu tuh tujuannya untuk variabel tuh supaya tetap aman dan tidak berantakan. Dari awal script ini terdapat dua fungsi, yaitu function verset currency dan juga function format currency 6. Nah, function verset currency ini gunanya untuk mengubah harga menjadi angka supaya bisa kita jumlahkan dengan mudah. Misalnya Rp 180 kita ubah menjadi angka jadi 180.000. Jadi tidak ada titik dan juga tidak ada Rp. Jadi kita mudah untuk kita jumlahkan. Sedangkan function format currency 6 itu sebalikannya dari function versi currency. Kalau versi currency itu harga menjadi angka, nah format currency 6 ini tuh kebalikannya dari angka menjadi harga. Nah, lanjut ke script login page. Saya menggunakan login form ini tuh untuk menampilkan apakah email serta password yang dimasukkan pengguna itu benar atau salah. Kalau misalnya pengguna memasukkan email yang salah atau password yang salah, akan muncul alert atau pop-up di bagian atas itu yang menunjukkan email atau password yang Anda masukkan itu salah. Dan kalau misalnya user memasukkan email yang benar, maka data tersebut akan tersimpan di session storage. Lalu setelah data tersimpan, maka otomatis akan pindah ke halaman selanjutnya yaitu dashboard atau ke halaman dashboard.html. Ada register form atau forgot form. Nah, register form ini tuh untuk daftar akun. Itu juga kalau misalnya tersimpan akan tersimpan di session storage. Begitupun dengan forgot form. Nah, lanjut ke dashboard page. Di sini saya menggunakan get all material by ID greeting. Nah, fungsinya ini tuh untuk menampilkan kayak nama user. Kalau misalnya usernya belum login itu otomatis akan back atau kembali ke login.html supaya login terlebih dahulu. Lanjut ke stok atau katalog page. Di sini itu untuk menampilkan buku ya. Di sini saya menggunakan create elemen dan juga inner HTML. Yang itu gunanya untuk membuat tampilan kartu buku kayak covernya gitu lah. Lalu pada data katalog akan muncul seperti harga, pesan, stok, nama barang, jenis barang, edisi, dan lainnya. Lalu kalau misalnya kita ingin menambahkan buku atau menambahkan stok, kita menggunakan fungsi prompt. Nah, prompt ini tuh gunanya untuk menambahkan atau memasukkan jumlah penambahan stok dan manipulasi array. Itu gunanya untuk menambahkan stok buku atau jumlah penambahan stok. Kalau misalnya kita menggunakan atau menambah stok yang tidak valid atau tidak sesuai dengan kode, maka muncul alert atau di pop-up itu seperti masukkan angka yang valid. Kalau misalnya kodenya berhasil, maka akan tersimpan di session storage. Nah, lalu kita ke checkout page. Nah, di sini adalah kita menggunakan fungsi cart. Fungsi cart dari local storage. Kita ambil dari local storage. Ini tuh untuk menampilkan daftar buku, tambah, atau tombol hapus. Nah, kita menghitung total menggunakan parse currency. Nah, ini tuh fungsinya tuh untuk kita menjumlahkan total harga yang kita mau beli atau kita mau pesan.
Nah, setelah itu di sini ada image. Nah, ini tuh ada gambar-gambar untuk kita masukkan ke JavaScript atau ke script ya, untuk kita tampilin di website kita. Sekarang kita akan tampilin website yang sudah saya buat. Nah, setelah kita masuk di sini kita ditunjukkan untuk halaman login ya. Sini kita ada contoh, kita masukkan nama kita aja. Lalu kita klik login. Nah, ini kan belum ada di data kita ya atau data dummy-nya. Maka alert akan menunjukkan bahwa email atau password yang Anda masukkan itu salah. Nah, kalau kita mau ada gitu, kita klik daftar, lalu kita masukkan nama yang kita mau. Maka alert juga akan menampilkan registrasi sukses dan silakan login. Nah, setelah login berhasil, kita akan ditampilin di dashboard.html. Pada dashboard ini ada greeting seperti selamat sore Leni, di sini ada navigasi katalog pemesanan tracking laporan history dan logout. Nah, di sini pada katalog kita akan menampilkan seperti katalog buku yang berisi buku-buku yang terdapat stok, harga, edisi, judul, dan juga stok atau pesan. Kalau misalnya kita klik pesan, maka muncul ke pemesanan atau form pemesanan. Nah, kalau misalnya kita sudah masuk form pemesanan, misalnya kita ingin memesan, kita isi saja nama kita dan alamat. Nah, untuk total ini, kita menggunakan fungsi yang tadi sudah kita jelaskan, yaitu eh, fungsi parensi kurensi. Kalau misalnya kita mau nambah juga bisa. Nah, harganya otomatis naik. Submit pesanan. Nah, pesanan berhasil. Nomor DO total iPad 760. Nah, misalnya kita mau cari ini di tracking. Kita masuk ke tracking, kita masukkan nomor DO-nya, kita klik cari. Nah, ini tuh nomor DO tidak ditemukan karena kita belum masukkannya di data dummy atau di data.cs yang sudah tadi saya buat. Kalau kita misalnya masukkan ke akun yang sudah kita buat di data.cs atau data dummy-nya, maka kalau misalnya kita akan tracking, maka akan muncul karena data ini tuh sudah tersimpan di data.cs. Nah, di sini ada katalog yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu ada pemesanan. Lalu ada laporan. Nah, di sini tuh laporan setiap yang kita beli. Ada history. Jadi history ini tuh adalah catatan transaksi kita. Kayak statusnya selesai, dikirim atau selesai. Sedangkan laporan pemesanan itu tuh kayak jumlahnya itu berapa, total harga, dan tanggal. Beda dengan history. I think enough. Mohon
Maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.